Sesungguhnya derajat kemuliaan manusia itu terletak pada sejauh mana ketaatan manusia kepada Allah. Semakin manusia itu taat, maka semakin tinggi derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika terjadi sebaliknya, semakin rendah ketaatan manusia di hadapan Allah, maka semakin rendah pula derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam. Salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang memiliki kemuliaan. Kemuliaan manusia itu lebih tinggi dari seluruh makhluk ciptaan Allah yang lainnya, termasuk malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, hadirin rahimakumullah, dikisahkan suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru kepada seluruh malaikat Allah untuk sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Tatkala kami, kata Allah, menyeru kepada seluruh malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, seluruh malaikat Allah ini sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis yang tidak sujud. Kisah ini diabadikan dalam Quran sebagai suatu pembuktian bahwa derajat kemuliaan manusia itu lebih tinggi daripada derajat kemuliaan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan bagi kita hadirin rahimakumullah, di mana letak derajat kemuliaan manusia? Kaum muslimin rahimakumullah, sesungguhnya derajat kemuliaan manusia itu terletak pada sejauh mana ketaatan manusia kepada Allah. Semakin manusia itu taat, maka semakin tinggi derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika terjadi sebaliknya, semakin rendah ketaatan manusia di hadapan Allah, maka semakin rendah pula derajat kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin rahimakumullah, amat sangat keliru pandangan manusia yang saat ini, di mana manusia memandang bahwa kemuliaan itu terletak pada pangkat dan jabatan. Kemuliaan itu terletak pada kekayaan atau harta yang dia kumpulkan. Sesungguhnya pandangan yang demikian adalah pandangan yang keliru. Kekayaan, jabatan, harta adalah titipan yang Allah titip sementara untuk manusia.
kekayaan, jabatan, kaum muslimin rahimakumullah. Semua itu adalah permainan dan sandiwara dunia belaka. Allah katakan dalam Al-Quran, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا اللَّعِبُ وَلَهْوُ. Tidaklah seluruh kehidupan dunia ini, seluruh yang ditemui oleh manusia di dunia ini, illa la'ib. Mereka itu semua adalah permainan dan sandiwara belaka. Waladarul akhiratu khairul lilladzina yattaqun. Kemudian negeri akhirat, kata Allah, itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Afala ta'qilun. Apa yang kalian tidak berfikir, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya cukup jelas di mana kekayaan, jabatan itu adalah, semua itu adalah bentuk permainan dunia yang sementara. Imam Syafi'i di dalam kitabnya Manaqib Asy-Syafi'i lil Baihaqi menjelaskan ada 3 hal menunjukkan kemuliaan seseorang. Yang pertama, kitmanul faqr hatta yazunnun nas min afatika annaka ghaniyun. Menyembunyikan kefakiran, kekurangan dirinya, sehingga orang-orang di sekitarnya menyangka dia adalah orang yang berada. Menyembunyikan kefakirannya ini dalam rangka agar orang lain tidak repot oleh keadaan dirinya. Menyembunyikan kekurangan ini, rahimakumullah, tujuannya untuk menjaga harkat martabat dirinya di hadapan manusia. Seluruh kekurangannya dia adukan kepada Allah pada saat dia sujud. Seluruh apa yang menjadi keluh kesahnya dia serah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam Syafi'i, menunjukkan kemuliaan seorang manusia. Yang kedua, kitmanul ghadab hatta yazunnun nas annaka rad. Dia menyembunyikan amarahnya. Dia menyembunyikan ketidaksukaannya kepada sama manusia. Sehingga orang-orang di sekitarnya menyangka dia ini adalah orang yang ridho, tidak pernah marah. Sekalipun dia dihadapkan kepada suatu masalah, di mana masalah ini dia tidak sukai. Tapi dia tidak tunjukkan ketidaksukaan, kemarahan kepada apa yang dia hadapi. Kaum muslimin rahimakumullah, ini sangat bagus sekali jika ini diterapkan dalam keluarga, sehingga konflik yang terjadi dalam keluarga itu akan pada akhirnya tidak akan terjadi. Karena istri, suami, dia mampu menyembunyikan ketidaksukaannya terhadap pasangan. Begitu juga dalam rumah tangga. Seorang anak tidak suka kepada saudaranya, kakak, adiknya, tapi dia sembunyikan ketidaksukaannya. Maka keluarga ini akan jadi damai. Karena dia tidak pernah memunculkan ketidaksukaan, kemarahannya terhadap adik dan kakaknya. Begitu juga dalam masyarakat. Jika dalam masyarakat ada orang seperti ini, maka masyarakat itu akan terjadi kedamaian, jauh dari konflik. Yang ketiga, kata Imam Syafi'i, seseorang yang menunjukkan kemuliaan, kata Imam Syafi'i, kitmanul syiddah hatta yazunnun nas annaka mutana'im. Dia menyembunyikan kesulitan hidup yang dia alami, sehingga manusia di sekitarnya menyangka orang ini dia hidup dalam keadaan senang dan bahagia. Dia tidak tunjukkan kekurangannya, dia tidak tunjukkan kesulitan hidupnya, dia tidak pernah keluh kesah apa yang dia alami kepada sesama manusia.
Hadirin rahimakumullah, jika 3 hal ini dimiliki oleh manusia, maka insya Allah manusia itu akan memiliki kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang memiliki ketakwaan. Ketakwaan inilah kemuliaan yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kultum yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan para pendengar yang mendengarkan tausiah ini. Dan mudah-mudahan puasa kita insya Allah dalam keadaan sehat walafiat menjalankannya. Dan kita semua insya Allah mampu menjalankannya sampai akhir Ramadan ini. Walafla minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.